Dari uang semua yang kita ada, dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder loh, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat dulu. Berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuma Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak mendengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi antang-antang di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih fufu fafa? Saya tuh heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu, karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Inilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ya, Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni, dan kita berdiskusi, dan akhirnya nggak dibanyakan juga 1760 triliun itu, artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care, apalagi sama orang. Ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita satu dua aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah, anak yang kemarin juga ada masalah, gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana Pak, dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya which is presidennya, ya kan, kita aja. Iya. Kalau kita bebannya banyak, tapi begini. Untuk menyiasati beban itu, cerita pengalamannya. Boleh. Mengalihkan pembicaraan. Ya, bukan mengalihkan pembicaraan, tentang berisik zaman gua. Iya. Oke, Bung. Negara yang dulu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, setelah 90 tahun tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana anak-anak mudanya. Kalau lulus, kami jadi apa? Negara cuma menjadi pemungut pajak yang baik, tapi tidak mampu mengembalikan pajak itu untuk menjadi jaminan masa depan bagi anak mudanya. Logos dan etos nol di negeri ini. Nggak ada orang yang mau berdebat berbasis pada argumentasi. Yang adalah berbasis pada sentimen. Ada wakil rakyat mau bertemu rakyat dikawal. Memangnya rakyat itu menakutkan? Menurut gua tidak ada tempat teraman dan ternyaman seorang wakil rakyat selain ketika dia bersama-sama dengan rakyat. Itu ada tulisan di situ. Merah berani, muda beraksi. Berani itu lambang dari banteng. Merah berani. Ada merah pucat, karena takut kebohongan dia sedang dibongkar oleh KPK. Merah pucat namanya. Itu bedanya antara merah banteng dan gajah merah. Emang kalau nggak punya pengalaman nggak ada masalah, yang penting punya otak.
Ada anak muda yang punya pengalaman jadi wali kota. Cabut. Ya, tapi kita nggak dengar otaknya bicara itu. Pengalaman itu datang karena Anda mencemplungkan dirimu di dalam kenyataan politik, masuk Gorong-gorong. di dalam Oh. kehidupan politik. Jangan masuk gorong-gorong. Dan saya tidak pernah menggunakan satu lembar amplop pun dibagikan pada rakyat. Sampai hari ini yang harus kita lakukan apa? Gampang. Prinsipnya sederhana. Kalau lu berpihak pada rakyat, maka rakyat pasti. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang terjadi ke depan. Perlu kita menyadari bahwa memang di negara kita sangat begitu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan itu kerap kali terjadi karena memang oknum-oknum tertentu yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan keluarganya dan golongan-golongan tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka menjadi hot topic dibicarakan di kalangan masyarakat, dan masyarakat mempertanyakan bagaimana pelanggaran-pelanggaran dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden, sehingga saat ini seakan-akan penegak hukum tak mampu untuk menjalankan tugasnya, dan juga mereka tak mampu untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka, sehingga mereka dinilai tutup mata akan hal ini, tutup mulut, dan bahkan buta dengan semuanya yang terjadi. Salah satu aktivis dan juga pengamat politik, Ibu Koni Bakri, memberikan sebuah komentar-komentar pedas karena dia lebih peduli terhadap negara. Dia menilai bahwa negara ini memang perlu untuk diberikan sebuah nasihat-nasihat yang harus didengarkan oleh pejabat-pejabat publik, terlebih-lebih mereka-mereka penegak hukum instansi pemerintahan saat ini. Rakyat menyampaikan keluh kesah mereka. Ketika rakyat sudah berbicara, itu menandakan bahwa sangat luar biasa sekali dinamika ini. Sulit untuk dipecahkan, ataupun sudah berlarut-larut. Sesuatu hal yang berlarut-larut itu akan tidak enak rasanya, apalagi jika itu menimbulkan hal yang tidak produktif bagi masyarakat Indonesia. Terlebih-lebih dengan kedatangan dan kehadiran Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka, karena dalam pencalonan Gibran, Prabowo Subianto memang menjalankan fungsionalnya, tetapi Gibran dia memiliki bapak yang dikala itu adalah presiden kita, dalam hal ini Bapak Joko Widodo, yang juga melakukan dukungan penuh sehingga tidak ada batasan-batasan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto bersama dengan Jokowi. Itu atas kedekatan Jokowi yang merasa bahwa dia harus memenangkan Gibran di kala itu, sehingga pelanggaran berat tercatat itu tepatnya di Mahkamah Konstitusi yang tidak memikirkan bagaimana ada aturan ataupun cara bermainnya, tetapi bagi Joko Widodo, dia berani menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mencapai yang ia inginkan. Nah, teman-teman, mereka mencatat di sini, teman-teman, Bu Koni, rakyat tahu uang dari mana nyalonin wapres, kalau enggak gas sono sini, makanya korupsi dibiarkan biar enak jalan anaknya jadi pejabat. Itulah yang terjadi. Ya, lakukan tindakan-tindakan fatal, sebenarnya ini tidak etis dilakukan oleh presiden di kala itu. Seorang presiden tidak dapat memilah-milah, artinya tidak bisa berpihak kepada kubu A dan kubu B. Tetapi apa yang dilakukan oleh presiden adalah memberikan kesetaraan. Siapapun dia, mau calonnya anak kita lah, mau calonnya bukan keluarga orang lain, tetapi kesetaraanlah yang perlu untuk dilakukan oleh presiden. Artinya dia
dia memiliki anak-anak bangsa. Nah, contoh seperti